Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pancasila. Apa kabar Nanda semua? Ya, untuk Nanda yang ada di kelas 8, baik itu SMP maupun MTS, kali ini kita akan melanjutkan materi PPKN kita yang terdapat di bab 3 tentang tata urutan peraturan perundang-undangan dalam sistem hukum nasional di Indonesia. Ya, di video kali ini kita akan khusus membahas tentang submateri yang ada di poin B tentang pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Ya. Tapi sebelumnya bagi Anda yang belum subscribe, silahkan di subscribe dulu channel kami ya. Dan jangan lupa klik nyalakan tombol loncengnya ya. Agar Anda bisa mendapatkan pemberitahuan tentang video-video terbaru dari PPKN channel ini. Ya, baik Anda sekalian. Pada video kali ini kita akan membahas tentang bagaimana proses pembentukan peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia. Pertama-tama kita akan membahas dulu bagaimana pengertian dan asas dari pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia itu. Ya, ada beberapa tahapan pembuatan peraturan perundang-undangan, yaitu tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan. Nah, selain itu terdapat beberapa aspek yang harus diperhatikan dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan. Itu antara lain sebagai berikut. Yang pertama, harus memperhatikan aspek material atau substansialnya, yaitu aspek yang berkaitan dengan isi dari suatu peraturan perundang-undangan. Kemudian yang kedua, aspek formal atau prosedural, yaitu aspek yang berkaitan dengan kegiatan pembentukan peraturan perundang-undangan yang berlangsung di suatu negara. Ya, selanjutnya terdapat asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan yang terdiri dari yang pertama, asas kejelasan tujuan, yaitu setiap pembentukan peraturan perundang-undangan mempunyai tujuan jelas yang hendak dicapai. Kemudian yang kedua, asas kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat, yaitu setiap jenis peraturan perundang-undangan harus dibuat oleh lembaga negara atau pejabat pembentuk peraturan perundang-undangan yang berwenang. Ketiga, asas kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan, yaitu dalam pembentukan peraturan perundang-undangan harus memperhatikan materi muatan yang tepat sesuai dengan jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan. Yang keempat, asas dapat dilaksanakan, yaitu setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus memperhitungkan efektivitas peraturan perundang-undangan tersebut di dalam masyarakat, baik secara filosofis, sosiologis maupun yuridis. Ya, selanjutnya yang kelima, asas kedayagunaan dan kehasilgunaan, yaitu setiap peraturan perundang-undangan dibuat karena sungguh dibutuhkan dan bermanfaat untuk mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Kemudian asas selanjutnya yakni asas kejelasan rumusan, yaitu setiap peraturan perundang-undangan harus memenuhi persyaratan teknis penyusunan peraturan perundang-undangan, sistematika, pilihan kata atau istilah, serta bahasa hukum yang jelas dan mudah dimengerti sehingga tidak menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaannya. Kemudian yang terakhir adalah asas keterbukaan, yaitu dalam pembentukan peraturan perundang-undangan mulai dari perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan bersifat transparan dan terbuka. Nah, adapun dalam pembuatan materi muatan peraturan perundang-undangan harus memperhatikan asas-asas seperti ini. Yang pertama, pengayoman, yaitu setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus berfungsi memberikan perlindungan untuk menciptakan ketentraman masyarakat. Yang kedua, kemanusiaan, yaitu setiap materi muatan peraturan undang-undang harus mencerminkan perlindungan dan penghormatan hak asasi manusia serta harkat dan martabat setiap warga negara dan penduduk Indonesia secara proporsional. Dan yang ketiga, kebangsaan, yaitu setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan sifat dan watak bangsa Indonesia yang majemuk dengan tetap menjaga prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kemudian selanjutnya asas yang keempat adalah kekeluargaan, yaitu setiap materi muatan peraturan perundang-undangan
harus mencerminkan musyawarah untuk mencapai mufakat dalam setiap pengambil keputusan. Kemudian asas yang kelima adalah kenusantaraan, yaitu setiap materi muatan peraturan perundang-undangan senantiasa memperhatikan kepentingan seluruh wilayah Indonesia, dan materi muatan peraturan perundang-undangan yang dibuat di daerah merupakan bagian dari sistem hukum nasional yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Ya, selanjutnya asas yang keenam yakni Bhinneka Tunggal Ika. Asas Bhinneka Tunggal Ika, yaitu materi muatan peraturan perundang-undangan harus memperhatikan keragaman penduduk, agama, suku dan golongan, kondisi khusus daerah serta budaya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Kemudian asas yang selanjutnya adalah asas keadilan, yaitu setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara. Asas selanjutnya adalah asas kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan, yaitu setiap materi muatan peraturan perundang-undangan tidak boleh memuat hal yang bersifat membedakan berdasarkan latar belakang. Kemudian asas yang selanjutnya adalah ketertiban dan kepastian hukum, yaitu setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus dapat mewujudkan ketertiban dalam masyarakat melalui jaminan kepastian hukum. Kemudian asas yang terakhir adalah keseimbangan, keserasian dan keselarasan, yaitu setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan keseimbangan, keserasian dan keselarasan antara kepentingan individu, masyarakat serta kepentingan berbangsa dan bernegara. Ya, baik Anda semua. Selanjutnya kita akan membahas bagaimana proses pembentukan peraturan perundang-undangan. Ya, kita mulai dari bagaimana proses Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Ya, dalam sidang BPUPKI, rancangan Undang-Undang Dasar itu dibahas pada tanggal 18 Agustus tahun 1945 oleh PPKI. Rancangan undang-undang tersebut ditetapkan sebagai Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Berdasarkan pasal 3 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, dapat dilakukan perubahan pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dengan tata cara yang tercantum dalam pasal 37 seperti berikut. Yang pertama, usul perubahan pasal-pasal Undang-Undang Dasar dapat diagendakan dalam sidang MPR jika diajukan oleh sekurang-kurangnya sepertiga dari jumlah anggota MPR. Ya, kemudian kedua, setiap usul perubahan pasal-pasal Undang-Undang Dasar diajukan secara tertulis dan ditunjukkan dengan jelas bagian yang diusulkan untuk diubah beserta alasannya. Yang ketiga, untuk mengubah pasal-pasal Undang-Undang Dasar, sidang MPR dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota MPR. Yang keempat, putusan untuk mengubah pasal-pasal Undang-Undang Dasar dilakukan dengan persetujuan sekurang-kurangnya 50% ditambah 1 anggota dari seluruh anggota MPR. Kemudian yang kelima, khusus mengenai bentuk negara kesatuan Republik Indonesia itu tidak dapat dilakukan perubahan. Ya, selanjutnya proses pembentukan peraturan perundang-undangan dalam hal ini adalah ketetapan MPR, tetap MPR. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat itu disusun melalui 4 tingkat pembicaraan, yaitu yang sebagai berikut. Tingkat yang pertama, pembahasan oleh Badan Pekerja MPR terhadap bahan-bahan yang masuk dan hasil dari pembahasan tersebut merupakan rancangan ketetapan atau keputusan MPR sebagai bahan pokok pembicaraan di tingkat kedua. Kemudian tingkat 2, pembahasan dalam rapat paripurna MPR yang didahului oleh penjelasan pimpinan dan dilanjutkan oleh dengan pandangan umum fraksi-fraksi. Kemudian pada tingkat ketiga, pembahasan oleh komisi atau panitia ad hoc MPR terdapat semua hasil pembicaraan tingkat 1 dan 2. Hasil pembahasan pada tingkat 3 ini merupakan rancangan atau ketetapan keputusan MPR. Kemudian pada tingkat keempat, pengambilan keputusan oleh rapat paripurna MPR setelah mendengarkan laporan dari pimpinan komisi atau panitia ad hoc MPR dan jika perlu dengan kata terakhir dari fraksi-fraksi. Ya, kemudian selanjutnya proses pembentukan peraturan perundang-undangan, dalam hal ini undang-undang atau peraturan pemerintah pengganti undang-undang atau Perpu.
Adapun rancangan undang-undang itu dapat diajukan oleh DPR, Presiden, dan DPD dengan menyertakan naskah akademis, kecuali rancangan mengenai anggaran pendapatan dan belanja negara. Penetapan peraturan pemerintah pengganti undang-undang menjadi undang-undang dan pencabutan undang-undang atau peraturan pemerintah pengganti undang-undang. Rancangan undang-undang dari DPR diajukan oleh anggota DPR, komisi, gabungan komisi, atau alat kelengkapan DPR yang khusus menangani bidang legislasi atau DPD. Selanjutnya, rancangan undang-undang yang diajukan oleh Presiden disiapkan oleh menteri atau pimpinan lembaga pemerintah non-kementerian sesuai dengan lingkup tugas dan tanggung jawabnya. Sementara itu, rancangan undang-undang dari DPD disampaikan secara tertulis oleh pimpinan DPD kepada pimpinan DPR dengan disertai naskah akademis. Rancangan undang-undang yang diajukan oleh DPD berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, dan perimbangan keuangan pusat dan daerah. Ya. Anda sekalian, selanjutnya kita membahas tentang proses pembentukan peraturan perundang-undangan yang dalam hal ini peraturan pemerintah. Ya. Tahapan penyusunan peraturan pemerintah adalah sebagai berikut. Tahapan yang pertama, rancangan peraturan pemerintah berasal dari kementerian atau lembaga pemerintah non-kementerian sesuai dengan bidang tugasnya. Kemudian tahapan kedua, pembentukan panitia untuk menyusun rancangan penyusunan peraturan pemerintah. Kemudian pada tahapan ketiga, koordinasi rancangan peraturan pemerintah oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum. Kemudian pada tahapan yang keempat, perencanaan penyusunan peraturan pemerintah kemudian ditetapkan dengan keputusan Presiden. Selanjutnya, proses pembentukan peraturan Presiden. Ya. Penyusunan peraturan Presiden tidak melibatkan DPR, melainkan melibatkan menteri. Penyusunannya berdasarkan pasal 55 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011. Adalah pada tahapan pertama pembentukan panitia antar kementerian dan atau lembaga pemerintahan non-kementerian. Kemudian pada tahapan selanjutnya pengharmonisasian, pembulatan dan pemantapan konsepsi rancangan. Ya, kemudian pada tahapan selanjutnya peraturan Presiden dikoordinasikan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum. Ya, kemudian pada tahapan terakhir pengesahan dan penetapan oleh Presiden. Ya. Selanjutnya, proses pembentukan peraturan perundang-undangan dan dalam hal ini adalah peraturan daerah provinsi atau Perda provinsi. Rancangan Perda provinsi itu dapat diusulkan oleh DPRD provinsi atau gubernur yang disusun berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011. Adapun proses penyusunannya adalah sebagai berikut. Pada tahap pertama, rancangan Perda diajukan oleh DPRD provinsi kepada gubernur atau oleh gubernur kepada DPRD provinsi secara tertulis. Kemudian tahapan kedua, rancangan Perda provinsi dibahas bersama-sama oleh DPRD provinsi dan gubernur. Nah, kemudian pada tahapan ketiga, jika rancangan Perda memperoleh persetujuan bersama, maka disahkan oleh gubernur menjadi Perda provinsi. Ya, kemudian yang terakhir, proses pembentukan peraturan perundang-undangan, peraturan daerah, kabupaten atau kota atau Perda kabupaten atau kota. Rancangan Perda kabupaten atau kota itu dapat diusulkan oleh DPRD kabupaten atau kota atau bupati atau wali. Adapun proses penyusunan peraturan daerah kabupaten atau kota itu berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 sebagai berikut. Ya. Yang pertama, apabila rancangan diusulkan oleh DPRD kabupaten atau kota itu proses penyusunannya adalah sebagai berikut. Tahap yang pertama, DPRD kabupaten atau kota mengajukan rancangan Perda kepada bupati atau wali kota secara tertulis. Kemudian tahapan selanjutnya DPRD kabupaten atau kota bersama bupati atau wali kota membahas rancangan Perda kabupaten atau kota. Kemudian tahapan selanjutnya apabila rancangan Perda memperoleh persetujuan bersama, maka Perda tersebut disahkan oleh bupati atau wali kota menjadi Perda kabupaten atau kota. Namun, jika apabila rancangan diusulkan oleh bupati atau wali kota, maka proses penyusunannya sebagai berikut. Tahapan pertama, bupati atau wali kota mengajukan rancangan Perda kepada DPRD kabupaten atau kota secara tertulis. Kemudian tahapan kedua, DPRD kabupaten atau kota bersama bupati atau wali kota membahas rancangan Perda kabupaten atau kota. Kemudian pada tahapan yang terakhir, apabila rancangan Perda memperoleh persetujuan bersama,
maka perda tersebut disahkan oleh bupati atau wali kota menjadi perda kabupaten atau kota. Ya, baik Anda sekalian, demikianlah video pembelajaran kita kali ini. Ya, terima kasih telah menonton video-video kami. Jangan lupa klik tombol like ya demi perkembangan channel kami. Ya, tetap semangat belajar. Ya, tetap jaga kesehatan dan sampai jumpa di video pembelajaran selanjutnya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pancasila.